Shalom, selamat sore. Baiklah, pada saat ini kami akan membahas assignment chapter 14. Di assignment chapter 14 ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, apa keberhasilan dan kunci keberhasilan Toyota. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu apakah prinsip-prinsip keberhasilan Jepang dan Toyota dapat diterapkan di Indonesia? Jika bisa, bagaimana sebaiknya diterapkan di Indonesia? Pada saat ini kita akan masuk pada topik yang pertama dan akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas mengenai apa keberhasilan Toyota dan kunci keberhasilan Toyota. Nah, keberhasilan Toyota ini dapat kita lihat dari berhasilnya mereka dalam melakukan inovasi serta mengambil kesempatan yang ada, sehingga dari situ mereka berhasil menghasilkan produk-produk yang sukses. Nah, pada saat Perang Dunia terjadi, dampak perang ini sangat terasa bagi perusahaan Toyota, di mana akibat perang membuat mereka kesulitan dalam melakukan produksi karena pada saat itu jumlah produksi yang dibatasi dengan ketat dan juga mereka yang sangat kesulitan mendapatkan ketersediaan raw materials. Bahkan akibat perang menyebabkan salah satu pabrik Toyota hancur akibat dibom pada masa perang waktu itu. Namun hal tersebut tidak membuat Toyota berhenti dan mereka terus berinovasi. Bahkan mengambil kesempatan yang ada dengan menciptakan mobil truk yang waktu itu mereka percayai mobil truk ini dibutuhkan pada masa perang, karena pada masa perang waktu itu membutuhkan mobil-mobil besar yang bisa mengangkut senjata, alat berat, dan juga army. Jadi mereka memutuskan untuk memproduksi mobil truk ini. Nah, keputusan mereka membuat mobil truk ini membuahkan hasil yang baik, di mana dari situ Toyota mendapatkan pesanan truk mereka dalam jumlah yang besar, yang waktu itu dibutuhkan untuk Perang Korea. Nah, dari situ mereka sadar bahwa mereka ini harus berkembang tidak hanya di Jepang, tetapi juga di luar Jepang, agar supaya mereka bisa terus berkembang dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan ekspansi ke Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat, tepatnya di California Selatan, mereka meluncurkan sebuah produk yang dinamai Toyopet Crown. Awalnya, Toyopet Crown ini tidak berhasil, dikarenakan Toyopet Crown ini dirancang dan dibuat dengan kecepatan mengemudi yang rendah, yang waktu itu Toyota sesuaikan dengan jalanan di Jepang, yang kalau dibilang jalanan di Jepang waktu itu jelek. Jadi kecepatan mengendarainya dibuat rendah. Sedangkan di Amerika jalanan-jalanan di sana itu mulus, baru. Jadi mobil-mobil di sana bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Maka dari itu masyarakat di sana menganggap Toyopet Crown ini tidak cocok di jalanan Amerika Serikat. Pada akhirnya produk Toyopet Crown mereka ditarik kembali dan kemudian mereka lebih mempelajari lebih dalam lagi mengenai pasar Amerika Serikat. Mereka kemudian membuat mobil yang khusus yang dirancang untuk customer Amerika Serikat dengan menyesuaikan dengan jalanan di sana, ketertarikan customer di sana, dan juga kebutuhan customer di Amerika Serikat. Jadi mereka lebih fokus untuk membuat produk yang dirancang khusus untuk Amerika Serikat. Bahkan mereka mendirikan Toyota Research Institute pada tahun 2015, di mana lembaga ini mereka mempelajari tentang robotika, kecerdasan buatan, dan bahkan mencoba membuat mobil yang tidak bisa menabrak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai kunci keberhasilan Toyota. Selanjutnya, kunci keberhasilan Toyota yaitu salah satunya dalam membangun sumber daya manusia dengan menggunakan quality control circle untuk semua karyawan yang ada. Ini bertujuan untuk memberikan
rasa hormat dengan membentuk kerjasama yang baik dan sikap saling menghormati atas setiap individu. Selain itu, ini juga berguna untuk perbaikan terus-menerus dalam upaya tidak kenal lelah untuk melakukan perbaikan dengan berfokus pada proses dan peningkatan. Dengan menggunakan ini, sistem produksi Toyota itu menjamin kualitas produk mereka karena mereka menjadikan setiap orang di setiap proses di fasilitas mereka sebagai inspektur kualitas. Jadi daripada mereka melakukan inspeksi di setiap proses akhir untuk memastikan apakah produk tersebut baik dan sesuai standar, maka mereka mengandalkan setiap individu atau rekan mereka untuk menjadi inspektur. Selanjutnya kita akan masuk pada topik yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan just in time. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua. Just in time. Nah, just in time ini merupakan sebuah sistem untuk membuat seluruh proses produksi hanya bekerja dengan apa yang dibutuhkan dan untuk meminimalkan waktu pada setiap tahapannya. Nah, karena sistem just in time ini hanya menyimpan sedikit dari jumlah persediaan di gudang, maka perusahaan harus bisa memastikan kelancaran pengiriman dari pemasok atau supplier kita. Dalam sistem just in time ini, produksi hanya akan dilakukan apabila ada pesanan dari customer saja. Jadi ketika tidak ada pesanan dari customer, tidak akan dilakukan produksi. Nah, just in time ini bertujuan untuk menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin. Jadi dalam sistem just in time ini, perusahaan akan menghapus, mengeliminasi, dan menghilangkan segala pemborosan selama proses produksi, sehingga mereka mampu menyerahkan produknya tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang diorder, apa yang dimintai oleh customer. Nah, untuk melakukannya, perusahaan hanya akan melakukan proses produksi apabila ada permintaan atau pesanan masuk. Jadi, ketika material yang dikirim oleh pemasok atau supplier kita tiba di pabrik tepat pada waktunya, perusahaan kemudian akan langsung menempatkannya ke dalam proses manufacturing. Jadi, dalam sistem just-in-time ini, mereka akan meminimalkan segala persediaan bahan baku, pekerjaan dalam proses, dan barang jadi, sehingga dengan hal itu dapat mengurangi biaya carrying cost dan juga kerusakan akibat barang yang menimbun di gudang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada topik ketiga ini, kita akan membahas apakah prinsip-prinsip keberhasilan Jepang dan Toyota dapat diterapkan di Indonesia. Jika bisa, bagaimana sebaiknya diterapkan di Indonesia? Menurut kami, salah satu prinsip yang patut dicontoh Indonesia yaitu dari bagaimana mereka memberdayakan sumber daya manusia mereka dengan menggunakan quality control system, seperti yang telah kita bahas pada topik yang pertama. Selain dapat mengetahui apa yang diinginkan dan diharapkan pelanggan dan mengetahui permasalahan yang terjadi, kita juga dapat berupaya untuk memperkuat ide dan partisipasi aktif dari setiap karyawan dalam setiap proses perbaikan dan dapat juga menggali kreativitas dari karyawan untuk membuat karyawan menjadi maju. Dengan memberikan respect terhadap sesama, dapat ditunjukkan dengan kebebasan para karyawan untuk memberikan ide kreatif dan dengan memberikan continuous improvement bisa menjadi juga upaya untuk perbaikan terus-menerus di bagian produksi dan bagian administrasi. Nah, jadi untuk menerapkan prinsip ini, kita melatih employee supaya mereka bisa memiliki wawasan yang lebih luas terhadap pekerjaan mereka dan juga melatih karyawan agar fokus terhadap pekerjaan mereka dan menyediakan seseorang untuk melakukan pengecekan terhadap setiap departemen produksi. Sekian dari pembahasan kami. Terima kasih.